dimana kita ngobrol seru tapi tetap penuh wawasan. Hari ini kita bakal bahas topik yang dekat banget sama kehidupan kita, yaitu modernisasi. Modernisasi itu bukan cuma hal teknologi aja loh, tapi juga cara berpikir, gaya hidup, sampai perubahan sosial dalam masyarakat. Di episode kali ini kita bakal kupas tuntas semuanya, mulai dari pengertian, contohnya dalam kehidupan sehari-hari, bahkan sampai dampak positif dan negatifnya bagi kita. So, buat kamu yang pengen tahu gimana modernisasi mengubah dunia, jangan kemana-mana ya. Kalian merasa gak sih bahwa sekarang semua hal itu gak bisa lepas dari modernisasi? Coba lihat di sekitar kita deh. Sekarang sekolah mulai pakai absensi digital, tugas dikirim lewat email, bahkan bisa belajar jarak jauh. Semuanya berubah banget dibanding dulu ya kan? Dulu orang mau belajar cuma bisa lewat buku, sekarang mau belajar apa aja tinggal buka YouTube atau Google. Dunia benar-benar berkembang cepat ya. Ngomong-ngomong, modernisasi itu apa sih? Secara sederhana, modernisasi itu adalah perubahan cara hidup tradisional menjadi cara hidup yang lebih maju atau rasional. Biasanya karena ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi intinya modernisasi itu perubahan menuju yang lebih baik. Tapi ingat ya, lebih baik itu bukan hanya dalam hal teknologi aja. Modernisasi juga menyangkut pola pikir, sistem sosial, budaya, dan bahkan moral masyarakat. Artinya kalau cara pikir kita masih sempit dan menolak perubahan itu, kita belum modern. Walaupun kita sudah pakai teknologi yang canggih. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa lihat modernisasi itu di berbagai bidang. Pertama, di bidang pendidikan. Siswa sekarang bisa belajar lewat jarak jauh, pakai Zoom atau Google Classroom. Waktu pandemi kemarin, ini perubahan sangat terasa. Kedua, di bidang ekonomi. Sekarang orang kalau mau transfer gak perlu jauh-jauh ke bank, bisa langsung lewat aplikasi, semuanya selesai. UMKM pun bisa menjual produk secara online sehingga jangkauannya lebih luas. Terakhir, di bidang transportasi. Sekarang ada ojek online, mobil listrik, bahkan kereta cepat. Perkembangan ini benar-benar memudahkan kita, tapi ada tantangan harus kita perhatiin. Sekarang kita masuk ke dampak positif modernisasi. Pertama, hidup kita jadi lebih efisien. Kita bisa melakukan banyak hal dalam waktu yang kedua, wawasan kita jadi lebih luas. Kita bisa mengenal budaya, ilmu pengetahuan, bahkan dunia luar hanya lewat satu genggaman. Ketiga, modernisasi bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tapi ya, seperti dua sisi mata uang, modernisasi juga punya dampak negatifnya. Pertama, banyak orang jadi terlalu tergantung sama teknologinya. Tanpa HP, kita jadi bingung mau ngapa-ngapain. Hubungan sosial pun jadi renggang karena orang-orang sibuk dengan HP-nya masing-masing. Modernisasi juga bisa menggeser budaya lokal. Sekarang, anak muda lebih mengenal budaya luar daripada budaya Indonesia sendiri. Bahaya kalau misalnya kita nggak bisa menjaga identitas budaya kita. Lantas, gimana caranya kita bisa menikmati modernisasi tanpa menghilangkan nilai-nilai positif? Kuncinya ada 3. Bijak, seimbang, berkarakter. Bijak berarti tahu mana yang bermanfaat dan mana yang merugikan kita. Seimbang berarti pakai teknologi tanpa melupakan hubungan sosial dan budaya. Berkarakter berarti tetap punya etika dan moral meski hidup di dunia modern. Jadi, apa kesimpulannya? Modernisasi adalah proses menuju perubahan yang lebih maju, tetapi harus diimbangi dengan nilai sosial dan budaya supaya kita nggak kehilangan arah. Tugas kita sebagai generasi muda adalah memanfaatkannya untuk kemajuan diri dan bangsa sambil menjaga identitas. Demikian tentang pembahasan modernisasi kali ini. Semoga podcast ini membantu kamu memahami bahwa modernisasi adalah proses penting dalam membangun masyarakat yang maju dan berdaya saing. Nah, menurut kamu sendiri, modernisasi ini lebih membawa banyak dampak positif atau dampak negatif nih? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar atau diskusikan bareng temanmu ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai bertemu di episode selanjutnya. If the sun refused to shine